Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari bank secondliner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BJTM yang hari ini terkoreksi cukup dalam setelah kemarin naik 4,76%, hari ini terkoreksi 3,4% ke harga 850. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini malah net buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM hari ini kembali breakdown atau false breakout ya, pola symmetrical triangle-nya. Jadi arah selanjutnya BJTM sepertinya masih bisa melanjutkan penurunan, menguji trendline supportnya ini di daerah 830 sampai 825, bisa ke situ arah BJTM. Jadi untuk yang belum punya, wait and see aja dulu. Yang sudah punya bagaimana skenario-nya ya, kalau maupun di hold ya nggak masalah, karena BJTM juga akan memberi dividen juga nanti ya, di atas, mungkin di atas 6% masih ya, di 8% biasanya BJTM ngasih dividen. Jadi hold aja. Untuk mid term juga masih bagus, long term ya disesuaikan aja ya. Kalau saya mid term aja di 6-9 bulan masih bagus, tapi boleh nyicil kalau memang ternyata BJTM break, bisa average down di daerah 800. Dan juga sepertinya BJTM kecil kemungkinan kalau turun lagi dari 800. Jadi ini gambaran BJTM ini sepertinya ya akan mempertahankan 800, karena itu dulu adalah neckline-nya ya. Ini neckline yang terbentuk dari 2018. Jadi 800. Jadi seperti itu untuk BJTM. Mending wait and see aja dulu ya. Ya kemungkinan bisa ada pantulan di daerah 830 sampai 825 ke atas. Dia bisa mantul kalau memang mau mempertahankan support trendline-nya ini. Tapi kalau jebol support trendline-nya ini ya ke arah 800, dan kemungkinan bisa sideways dulu di area ini 850 sampai ini ya, 800 sampai 850 ya, di daerah sini dia sideways lagi. Bisa seperti itu skenario-nya kalau 2 hari ke depan BJTM tidak mampu lagi naik ke atas 880. Jadi ya maksimal di hari Jumat atau di hari Senin ke depan BJTM kalau mau lanjut naik ke atas, dia harus tutup di atas 880. Seperti itu untuk BJTM. Indikator MACD sebelumnya mau golden cross, berbalik ke arah lagi. Garis biru mengarah ke bawah lagi, bar chart di bawah 0 juga kembali terbentuk. Hari ini BJTM koreksi dengan volume kecil, spreadnya tapi lebar nih ya, bodinya ya ada potensi rebound. Pokoknya 1-2 hari ini kalau memang BJTM mau naik lebih tinggi ya, dia harus tutup di atas 880 1-2 hari ke depan ya, maksimal di hari Senin ya, 3 hari berarti ya. Seperti itu aja untuk BJTM. Cukup bagus juga BJTM, cuman ya kalau yang mau beli di harga tanggung ini ya silahkan. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap kalau misalnya dibawa sampai 800 dulu. Kalau di average down di bawah juga ya boleh ya. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR, hari ini terkoreksi 1,55% ke harga 1580. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR biasa aja ya, nggak teriak signifikan. Cuman di sini satu broker RX, Mercury Sekuritas, net buy di 18.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan BJBR juga false breakout, karena di hari atau di tanggal 16 Maret dia breakout, di hari ini dia breakdown. Jadi wait and see aja dulu, tunggu di daerah 1550 sampai 1530 bisa spekulasi buy untuk BJBR ya. Tunggu di bawah sini aja biar risk rewardnya ideal, rewardnya lebih besar daripada risknya, karena
Kalau beli di harga sekarang cut loss-nya di 96% dan target profit nah ya 1:1, tapi ini resikonya besar. Kalau saya mending saya beli di daerah 1530 atau 1525 ya. Nah ini kan risk rewardnya lebih besar reward dari risk. Jadi seperti itu. Walaupun hari ini BJTM koreksi dengan volume kecil dan juga indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas nol juga terbentuk. Jadi ya bisa juga rebound besok kalau market mendukung. Market hijau rebound di atas 0,5%, 0,75%, kemungkinan BJBR bisa rebound juga ya. Jadi atur strategi dan trading plan ya, karena di harga sekarang juga ya bisa profit bisa, cuman resiko untuk cut loss lebih besar atau resiko di bawah turun lebih besar. Ya seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini ditutup naik 0,74% ke level harga 2.700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi oleh broker asing Credit Suisse, Macquarie, dan Maybank Kim Sekuritas. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS membuat doji tapi volume kecil, jadi memang kekuatannya nggak ada ya, walaupun sudah di dekat resisten. Kalau saya mending wait and see aja dulu, ini jauh dari support ya, supportnya ada di 2500, 2600 sampai 2570. Sekarang sudah dekat resisten, mending kalau volume mendukung buy on breakout aja, karena indikator MACD juga garis biru sudah mulai mengarah ke atas ya, mendekati garis merah. Bar chart di bawah nol juga makin tipis, jadi ada peluang BRIS besok juga bisa rebound. Tapi kalau dilihat dia membentuk candle doji ya, sangat perlu hati-hati. Yang punya dari bawah, apalagi beli dari 2600 ya, ini sudah profit sekitaran 4% kan lumayan. Ini profit taking aja. Kalau BRIS breakdown dari 2680 low-nya hari ini ya, profit taking aja dulu kan lumayan, 2,7% sampai 2,5%, potong fee 0,5%, 2% lumayan. Nanti beli lagi di bawah kalau dia breakdown. Kalau ternyata dia breakout, bisa buy on breakout. Jadi hitungannya menurut saya ya sama aja ya. Profitnya kalau ternyata false breakout ya bisa cut loss di bawah. Seperti itu ya untuk BRIS. Yang punya dari bawah, kalau saya profit taking aja kalau turun dari 2680. Kalau yang beli dari 2600 ini ya. Tapi kalau yang beli di daerah pertengahan ya sesuaikan aja. Kalau mau hold juga ya nggak masalah, dengan resiko kalau misalnya dia turun dari 2570 ya cut loss ya. Jadi seperti itu untuk BRIS. Polanya ya bisa juga membentuk pola double bottom. Ini dia proses juga, ini sepertinya seperti ini juga. Nah, ya. Bisa seperti itu untuk pola BRIS. Seperti itu aja untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini terkoreksi cukup dalam, 3,37% ke level harga 1290. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang saham Agro lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro breakdown dari 1300 tapi volumenya kecil. Saat Agro membuat 3 candle naik, volume makin besar. Jadi ya ini masih normal correction selama bertahan di atas 1230. Dan ini ya prosesnya seperti ini bisa ya. Ini dia sudah sampai titik A, dia koreksi sampai 1120 dan dia mantul. Harusnya nih memang koreksi-koreksi biasa tapi bisa mengarah ke atas selama di atas 1260 ya. Ini EMA 20 ini yang akan menjaga pergerakan Agro. Hari ini koreksi dengan volume kecil. Jadi nggak apa-apa yang sudah punya hold aja ya. Apalagi yang masuk rekomendasi juga hari ini ya, ternyata dia gagal naik lebih tinggi, dia malah koreksi dulu. Ya wajar, memang seperti itu, saham nggak bisa diatur, dia bergerak ya sesuai maunya market ya. Kita sebagai retail, sebagai trader ya kita harus punya trading plan. Selama di area trading plan hot, jadi seperti itu. Untuk Agro masih proses ya, harusnya masih bisa ke atas. Dan cukup menarik juga Agro
dia sudah membentuk lower high-nya, nah ya. Jadi ya ini proses dia ke atas. Harusnya bisa lebih tinggi dari 1500. Dia bisa kembali menguji all time high-nya di 1680. Jadi seperti itu untuk agro. Indikator MACD masih melandai, tapi masih di atas 0 walaupun dead cross. Ya nggak masalah. Bercat di bawah 0 juga makin tipis. Jadi peluang agro ya kalaupun harus koreksi besok, yang penting nggak breakdown dari 1230 aman. Arahnya masih bisa ke atas. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBKP yang hari ini ditutup naik 1,9% ke level harga 535. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy yang cukup signifikan ya di 46,5 juta. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBKP memang lagi didistribusi oleh EP ya. Ini pantas nggak mampu ngangkat nih broker asing top 5-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP hari ini volume meningkat dengan candle hammer terbalik. Jadi ya perlu hati-hati lah ya. Idealnya memang beli BBKP ini di daerah 510 sampai 515 itu ideal cut loss kalau turun dari 500. Sekarang harganya di pertengahan, jadi mending wait and see aja dulu. Yang sudah punya ya disesuaikan aja. Dan juga ini terlihat ada koreksi 2 hari dengan volume kecil dan hari ini dia rebound dengan volume lumayan lah ya. Jadi besok bisa ada pantulan, bisa lanjut, bisa ke arah 550 lah diuji BBKP kalau besok rebound. Jadi terdekatnya ke 550 aja ya. Kalaupun malah dia koreksi besok ya ke arah 500 sampai 510. Jadi seperti itu untuk BBKP juga sudah membentuk nih lower high barunya di 510. Dan kalau ditarik ini ke atas, dia masih proses ya. Masih sabar, yang penting ADRO nggak breakdown dari 500. Yang penting BBKP nggak breakdown dari 500, saya rasa cukup aman. Jadi seperti itu untuk BBKP. Indikator MACD masih membentuk dead cross. Barcat di bawah 0 juga masih terbentuk. Tapi hari ini volume meningkat. Yang mau spekulasi buy di harga sekarang ya harus siap cut loss. Kalau turun dari 500 ya boleh. Jadi dari harga sekarang kalau turun dari 500 ya potensi cut loss sekitar 8-9% ya. Nih 7-8%. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6 ada BNGA yang hari ini kembali terkoreksi 3,53% ke level harga 1090. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNGA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA hari ini koreksi dengan volume, jadi perlu hati-hati ya. Kemungkinan bisa besok lanjut koreksi, tapi harusnya di hari Rabu atau hari Senin kalau memang BNGA mau mempertahankan rounding bottomnya ini, atau ini juga bisa di pola inverted head and shoulder, ya harusnya dia maksimal 2 candle aja di bawah support dia naik lagi. Harusnya seperti itu ya. Teknikalnya ya hampir-hampir mirip tower dan link. Waktu tower juga membuat rounding bottom, membuat inverted head and shoulder ya masih, saya bilang ini masih normal ya. Saya rasa masih bisa 2 candle di bawah, habis itu baru dia rebound. Yang penting nggak turun dari 1050 untuk BNGA. Jadi yang punya dari atas yang belum profit taking ya, waktu itu saya bilang ya hold aja ya. Kalau sudah telanjur kembali ke harga beli atau ada profit sedikit ya boleh hold. Arah BNGA untuk tren jangka pendek mungkin 1-2 hari ke depan masih bisa ke bawah, tapi di minggu depan harusnya BNGA bisa kembali ke atas 1100 kalau memang BNGA mau kembali melanjutkan uptrendnya ya. Seperti itu aja untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 2,22% ke level harga 9.875. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto
didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto rebound dari supportnya ya, seperti yang saya bilang, beli Arto ini di dekat support di daerah 9.500 atau 9.400 buy aja, dan arahnya memang Arto masih akan sideway di range harga supportnya 9.560, resistennya 11.600, dan hari ini Arto membuat candle hammer. Harusnya besok bisa rebound, tapi kalau misalnya Arto kembali koreksi menguji 9.600 ya perlu hati-hati. Bisa juga confirm breakdown dan mengarah ke support 2-nya lagi di 8.190 sampai 8.200. Dan juga terlihat Arto saat koreksi 3 hari volume makin meningkat, jadi memang potensi bisa lanjut untuk koreksi. Kalau besok Arto nggak bisa tutup di atas 10.300, minimal tutup di 10.300. Ya, seperti itu aja untuk Arto. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham dan bingung membuat trading plan, di mana harus beli, di harga berapa harus take profit, kalaupun harus cut loss di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, nanti akan diinfokan di sana, dan juga bisa klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.